Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rizda Octaviani, SHI MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Ketenagakerjaan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fazri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 di Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendirian legalitas perusahaan di Indonesia. Ada 4 poin besar di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, akta pendirian perusahaan. Yang kedua, peran administrasi hukum umum atau AHU. Yang ketiga, sistem online single succession atau OSS. Yang keempat, jenis dan proses perizinan usaha. Baik, poin pertama itu pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan sebagai langkah awal membangun badan usaha yang sah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Legalitas sebagai pengakuan negara atas keberadaan perusahaan, proses formal dan administratif yang wajib dipenuhi pelaku usaha. 2. Pelaku legalitas. Perusahaan, dokumen legal yang wajib dimiliki. 1. Akta pendirian oleh notaris. 2. Surat keputusan SK Kemenkumham. 3. Nomor pokok wajib pajak NPWP badan usaha. Nomor 4. Induk berusaha NIB dari sistem OSS. 5. Izin usaha sesuai bidang bisnis. 6. Fungsi masing-masing. Dokumen hukum keabsahan dan kepastian hukum. 3. Modernisasi proses pendirian sistem digital di Indonesia. AHU online. Pemerintah melalui Menkumham memfasilitasi pembuatan akta dan pengesahan badan hukum secara elektronik. OSS, satu pintu untuk mendaftarkan NIB dan perizinan usaha. Dampaknya mempercepat transparan dan meningkatkan efisiensi pengusaha dokumen perusahaan. Dampak legalitas bagi bisnis. Legalitas sebagai persyaratan mendapat kepercayaan publik dan mitra bisnis. 1. Hanya perusahaan yang legal yang bisa ikut tender proyek penermitraan. 2. Memudahkan akses pendanaan hukum kerja. Yang 3. Membatasi risiko pemegang saham dan menjamin perlindungan hukum. 5. Akta pendistribusian perusahaan. Ada beberapa poin. Yang pertama, definisi akta pendirian. Dokumen otentik sebagai kesepakatan pendiri. Disahkan seseorang. Manajemen dasar pengakuan badan hukum. Memuat identitas pengusaha, tujuan usaha, modal pembagian usaha, struktur organisasi. 6. Proses pembuatan akta. Penentuan bentuk badan usaha biasa minimal 2 kali atau lebih. 2. Pengecekan dan pemesanan nama perusahaan melalui sistem AHU. 3. Persiapan dokumen KTP, NPWP, pendiri, alamat, struktur, modal, dan organ. Yang keempat, penyusunan draft akta pendirian oleh sistem Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kelima, pendatanganan akta di hadapan notaris legal dan
pembayaran NPWP. 6. Pengiriman dokumen Kementerikumham untuk verifikasi dan perjelas SK. 1. Setelah akta pendirian mendapatkan NPWP, Badan ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama itu membuka pekerjaan bank. Yang kedua, mendaftarkan pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memfasilitasi bukti penyetoran modal dan lainnya. Poin 2. Peraturan Hukum Umum atau AHU. Lembaga di bawah Kemenkumham yang wajib melayani administratif hukum masyarakat meliputi pengesahan badan hukum, pendaftaran V2. Kedua, AHU online mempercepat pengesahan badan hukum secara transparan. 1. Pengesahan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan hukum. 2. Mendaftarkan jaminan fiduasi hukum perlindungan. 3. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas notaris. 4. Melayani keperlindungan kewarganegaraan seperti nasabah dan lainnya. Poin 3. Sistem Single Subscription atau OSS, Sistem Elektronik BKB. 2. 1 pintu untuk pendaftaran NIB dan perizinan usaha. 3. NIB berfungsi sebagai identitas usaha TKP API. 4. Integrasi dengan AHU. 5. OSS berbasis risiko klasifikasi. Risiko dan dukut NIB, risiko negah pelaku usaha, dan tujuan menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kesepakatan hukum. Dan poin terakhir, proses pengesahan perizinan usaha. 1. Pendaftaran OSS dengan data wajib. 2. Pengajuan NIB melalui OSS. 3. Memenuhi persyaratan tambahan sesuai risiko dan kategori usaha. 4. Memperoleh izin pendukung seperti izin usaha yang lengkap. Terakhir, kepastian hukum dan kehidupan operasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.